Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memurojaah, membahas dan memotivasi diri kita masing-masing tentang pentingnya diri kita selalu dekat dengan Al-Quran. Kita mulai dengan Al-Quran datang sebagai seorang sahabat, seorang teman karib yang memberikan syafaat. Ya, jadi Al-Quran di hari kiamat kelak akan datang menjadi sahabat dekat kita, menjadi teman karib kita. Sahabat itu berarti kalau dalam bahasa panjangnya satu hati dan batin. Itu kira-kira. Dalam artian kita ingin menyampaikan bahwa Al-Quran benar-benar menganggap kita sebagai teman dan bukan teman biasa. Di saat-saat genting kita membutuhkan bantuan, membutuhkan rekomendasi, membutuhkan pertolongan, dia datang. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan tentang kebutuhan dan kepentingan temannya, yaitu kita, para sahibul Quran. Apa itu arti syafaat? Secara bahasa, syafaah diambil dari kata asyaf'u yang artinya genap, menggenapkan. Ya, berarti kalau ada kita punya satu barang ingin berjual beli, ada orang yang kemudian memesan kepada kita 1 kilo dong. Ternyata tinggal 900 gram. Ini kan pusing juga. Tadi sudah menawarkan 1 kilo, kemudian ternyata tinggal 900. Maka kata-kata asyaf'u, penggenapan, itu artinya 100 gramnya itu sebagai penggenap dari 1 kilo, itu disebut syafa'ah. Secara istilah, syafa'ah adalah penengah, yaitu perantara, mediator, ya, bagi yang lain dengan mendatangkan sesuatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudorotan atau menolak satu bahaya. Kita di tengah jalan, kemudian berperkara, salah satunya gampangnya kita melanggar lalu lintas lah ya. Tapi ini bukan contoh untuk kemudian kita melanggar dong, bukan di situ. Ini contoh saja ya. Kita ada dalam satu masalah ya, kemudian kena tilang. Kita punya teman dekat. Kenapa Pak? Teman saya ini tadi dia melanggar. Gini aja deh, biar saya yang edukasi. Untuk sementara dimaafkan dulu, dia memang belum ngerti daerah ini. Itu namanya syafaat, ya, yaitu memberikan satu mediasi untuk mendatangkan suatu manfaat atau menolak mudarat. Atau mungkin boleh jadi kita ada satu administrasi di satu instansi tertentu, katakanlah rumah sakit, ada sedikit kerumitan yang belum kita selesaikan. Kita ada teman di sana. Ini kenapa Pak masalahnya? Ini ada yang kurang Pak. Oke, gini deh, jaminannya adalah saya. Nanti biar kelengkapannya diselesaikan di lain waktu. Oh, kalau begitu, oke. Kalau memang Bapak siap untuk menjadi jaminan. Ini contoh-contoh kata-kata syafaat. Al-Quran pemberi syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Kita akan lihat bagaimana makna syafaat Al-Quran di dalam hari kiamat. Dikatakan wa fi hadzal hadithi, dalam hadis ini yahusun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita, memotivasi kita ala qiraatil Qur'ani, untuk membaca Al-Quran. Wa ya'muru
bil mudawamati 'alaiha, dan memerintahkan kepada kita untuk mudawamah. Mudawamah berarti continue ya untuk membacanya. Wa yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an yatamatsalu yaumal qiyamati bi suratin yaroha an-nasu. Nanti di hari kiamat Al-Quran didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam bentuk, dalam rupa manusia. Kama yaj'alullahu bi amalil ibad suratan wa waznan. Pun demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menjadikan amal-amal hamba, amal-amal manusia ini juga menjadi bentuk tertentu, di mana bentuk tersebut juga bisa ditimbang ya di hari kiamat. Litu doa fil mizani, kemudian untuk dapat ditimbang di hari kiamat. Jadi amal-amal ini pun kemudian ternyata berwujud ya, berwujud kemudian akan ditempatkan di satu timbangan satu dengan timbangan yang lainnya, yang buruk di timbangan buruk, yang baik di timbangan yang baik. Wa yasfa'u liqari'ihi al-amilina bihi, dan Al-Qur'an nanti setelah dirupakan menjadi manusia, dia akan datang dan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Al-amilina bihi, yang juga mengamalkan apa yang dia baca, yaitu Al-Quran. Ketika Al-Quran memberikan perintah, dia laksanakan perintahnya. Ketika Al-Quran memberikan larangan, dia berhenti dari apa yang dilarang Al-Quran. Ketika Al-Quran memberikan anjuran, dia melaksanakannya. Ketika Al-Quran memberikan himbauan, dia berhati-hati dari himbauan Al-Quran. Ya, wa yashfa'u liqari'ihi al-amilina bihi, memberikan syafaat kepada para pembacanya yang mengamalkan Al-Quran. Wa yuhaju anhum indallahi subhanahu wa ta'ala, dan akan memberikan hujah, akan memberikan pembelaan kepada mereka para pembaca dan para pengamalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang akan mereka hujahkan, yang akan mereka mintakan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Taliban al-maghfirata lahum. Pertama adalah memintakan ampun untuk pembacanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang orang tersebut atau kita memiliki dosa yang dengan dosa tersebut kita tidak mendapatkan keutamaan di akhirat di sana, maka Al-Quran akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Wa ayyukhallasu minan nari, atau ketika ternyata kita ya adalah orang yang menjadi jatah masuk neraka, maka Al-Quran pun akan datang menjadi mediasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran akan memintakan kita agar kita dibebaskan dari neraka. Wa yudkhalu al-jannata, dan Al-Quran pun akan menjadi mediator kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimasukkan ke dalam surga. Tidak hanya itu, bagaimana dengan kita yang memang sudah masuk ke dalam surga? Au fi raf'i darajatihim fil jannati, atau juga Al-Quran datang menjadi mediator antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran akan memintakan kita kepada Allah agar derajat kita di dalam surga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada maghfirah, ada najat minan nar, kemudian ada duhulul jannah, ada apa namanya tadi, rafu darajatin fil jannah, syafaat Al-Quran. Ini semuanya tentunya sangat-sangat kita butuhkan di akhirat kelak. Boleh jadi kita banyak dosa, kita perlu mediator antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diampuni. Kemudian boleh jadi kita terancam untuk masuk neraka. Datang Al-Quran dan memberikan mediasi
dan Al-Quran meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dibebaskan dari neraka. Yang tentunya di sini juga di dalamnya wa yadkhulul jannah, akan memasukkan juga ke dalam jannah. Dan yang keempat yaitu agar kita ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua tentang Al-Quran memberikan syafaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, atau yushafi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu Siam akan mengatakan, ay Rabb, wahai Rabb, ya Allah, inni mana'tu at-ta'am wa syahawat bin nahar. Aku telah mencegahnya dari makan, minum, dan juga syahwat, ya, dari segala hal yang membawa mereka kepada keburukan di waktu siang. Fasyafi'ni fihi, maka berikan izin aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, orang yang rajin berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yaqulul Quran, pun demikian Al-Quran datang, tidak mau kalah, ya. Rabbi, ya Rabb, ya Allah, mana'tuhu an-nauma bil laili. Aku mencegahnya untuk tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberikan syafaat, ya, karena dia telah banyak membaca Al-Quran. Fayashfa'ani, maka keduanya pun memberikan syafaat kepada orang tersebut, orang-orang yang rajin puasa dan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi tentunya ini juga memberikan pelajaran buat kita bahwa ambil potensi kita, ambil apa yang menjadi kecenderungan kita. Bila memungkinkan, jadilah sabiqun bil khairat. Semua kita lakukan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang cukup panjang tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika ditanya siapa pagi-pagi yang sudah jenguk orang sakit, aku. Siapa yang pagi ini puasa, aku. Siapa yang pagi ini sudah bersedekah, aku. Siapa yang pagi ini sudah melakukan ini, aku. Semuanya amal-amal soleh. Tapi ketika kita nggak bisa salah satunya, maka nggak bisa semuanya, maka kita ambil salah satunya yang menjadi kebanggaan amal baik kita, ya, amal baik kita, yang kita enteng melakukannya, yang kita senang melakukannya, dan kita mampu untuk terus meningkatkan amal tersebut. Baik. Itu tentang bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat. Terus bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat Al-Quran? Apakah cukup dengan membacanya? Apakah cukup dengan mengamalkannya? Atau hanya cukup untuk mengangan-angankannya? Baik. Yaitu yang pertama, cara mendapatkan syafaat Al-Quran. Shahibul Quran. Siapa yang disebut dengan Shahibul Quran? Karena kan Al-Quran itu datang ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran datang di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi ashabnya, sahibnya, temannya, sahabatnya tadi. Siapa itu? Mereka yang disebut dengan ashabul Quran, sahibul Quran, yaitu yang pertama orang yang mau membacanya. Ini yang pertama kali. Sebelum kita mentadaburinya, sebelum kita mengamalkannya, yang terpenting terlebih dahulu yaitu membacanya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yaitu yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka
dia mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi kita katakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, ini kita telah melakukan 3 kebaikan, dan 3 kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Banyak bukan? Iya, banyak. Makanya jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa membaca Al-Qur'an. Yang kita maksud membaca Al-Qur'an di sini ya di luar bacaan-bacaan kita di waktu sholat. Al-Fatihah Ustaz, saya sudah membacanya 17 kali. Bukan itu yang kita maksud. Atau surat-surat pendek yang kita baca setelah membaca Al-Fatihah Ustaz. Bukan itu yang kita maksud. Walaupun bacaan Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, ya secara umum membaca Al-Quran dalam sholat itu memiliki keutamaan tersendiri. Semakin banyak yang dibaca, semakin banyak keutamaan yang dia dapatkan. Tapi yang kita maksud adalah berikan porsi, berikan waktu bagi Al-Quran oleh kita. Jangan sampai tidak, ya. Hati kita akan kering, hati kita akan jauh dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan rentan sekali untuk mendapatkan bisikan-bisikan dari setan. Kemudian selain Al-Qur'an ketika dibaca kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan dalam setiap hurufnya, ini ada satu efek samping positif lain. Bukankah innal hasanat yudhibnas sayyiat? Dan bukankah kita setiap saat melakukan dosa dan kita perlu menghapusnya? Kita banyak melakukan dosa dan kita perlu menambalnya. Maka membaca Al-Quran, selain kita ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak di hari kiamat, al hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan Al-Quran akan menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang banyak telah kita lakukan. Makanya di satu sisi ada keutamaan tersendiri ketika kita membaca Al-Quran di malam hari, mulai dari keheningannya ataupun setidaknya setelah kita melakukan muhasabah seberapa banyak kelalaian kita di pagi hari hingga malam hari. Di kemudian itu kita akan kalkulasi berapa banyak yang harus saya baca sebagai penghapus daripada kesalahan dan dosa saya dalam setiap hari, dalam satu hari yang telah lewat. Jangan sampai kita punya banyak waktu sebenarnya, mulai dari pulang kerja di mana saja, ya, kemudian sehabis sholat, atau setidaknya antara isya dengan waktu kita tidur, ya, atau antara tidur kita dengan tidur kita. Maksudnya apa? Tengah malam bangun kemudian kita membaca Al-Quran. Atau bisa jadi strateginya kita tidur lebih awal, kemudian kita pasang alarm lebih awal. Jadi 20 menit atau 30 menit sebelum subuh kita bangun, ya. Sebelum kita membangunkan anak-anak kita untuk diajak nanti sholat subuh dan ngaji sehabis subuh, kita sudah terlebih dahulu sholat malam dan membaca Al-Quran, gitu, ya. Banyak strateginya. Atau ya pada subuh, kalau memang kita membutuhkan waktu tidur yang lebih lama, saya lain daripada yang lain Pak Ustadz, yang lain mah 8 jam cukup, saya harus 9 jam. Silahkan, jam berapa itu? Setengah 8 sudah tidur atau jam 8 sudah tidur, pas subuh bangun, baru setelah itu membaca Al-Quran setelah subuh. Setengah jam atau 1 jam, anak rasa sudah dapat banyak, ya. Dengan speed sedang itu bisa
45 menit selesai satu juz, speed agak kenceng itu 30 menit, dan kalau kenceng 15 sampai 20 selesai insya Allah satu juz, asal sudah terbiasa surat-surat atau juz-juz yang kita telah baca. Baik, fillah rahimani Allah yakum. Kemudian mana ini? Habis 1 kok 3? Enggak bahaya. Baik ya. Tadi membacanya kan, Pak? Membacanya. Saya cari dulu. Oh iya, ada di sini. Yang kedua, yang pertama membaca, yang kedua adalah yang lebih utama jika bisa, yaitu menghafalnya. Jika bisa menghafalnya. Tadi membaca, yang kedua menghafalnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang menghafalkan Al-Qur'an nanti, jadi kebanyakan yang dimaknai dengan yang mengartikan daripada hadis ini, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil, walaupun kata-katanya adalah iqra ya, walaupun kata-kata adalah sahibul Qur'an, ini yang dimaksud adalah dikatakan kepada orang yang menghafalkan Al-Qur'an ya. Di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, iqra wartaqi, bacalah dan perdengarkanlah serta tartillah, wartaqi, kemudian naiklah, dalam artian terus dengan bacaan tersebut akan menyebabkan sahibul Quran atau penghafal Al-Quran itu meninggi di derajat-derajat surga ya. Serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca, yang engkau hafal. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini ini namanya merupakan keutamaan tersendiri dan dorongan tersendiri agar kita mau menghafal Al-Quran. Walaupun sudah tua, ya, walaupun sudah tua, walaupun sudah terlambat, enggak ada kata terlambat. Sedikit-sedikit, walaupun ritme hafalan kita semakin dewasa, maksudnya semakin tua, ya, semakin tua ini semakin menurun dengan kualitas otak kita yang memang sudah turun, ataupun dengan segala keribetan serta memori-memori, baik itu ada yang penting atau nggak penting yang sudah memenuhi otak kita. Itu sudah menjadi hal yang lumrah, tapi bukan berarti kita menyerah, ya, bukan berarti kita menyerah. Kalau kita biasakan kita untuk menghafalnya, maka insya Allah kematian kita tergantung kepada kebiasaan kita. Matilah dalam keadaan menjadi orang yang masih begitu hirs untuk menambah hafalan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita. Selain daripada membaca atau menghafal, kita juga dianjurkan untuk mendengarnya, ya. Selain membaca, kita juga dianjurkan untuk senantiasa mendengarnya. Mendengar bacaan Al-Quran, ya, mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, ini juga menjadi jembatan untuk meraih syafaatnya. Kita bisa mendengarkan secara langsung lewat radio, lewat televisi, MP3, ya, ataupun sekarang sudah banyak sekali media-media player yang bisa kita putar, kemudian kita dengarkan, kita renungkan. Mulai dari di situ kita bisa belajar tahsin, kita juga bisa belajar memahami arti dan isinya. Kita membaca terjemah ataupun kita memegang terjemah, kita sambil mendengarkan murotal Al-Quran. Ketika Al-Quran dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin, kita membacanya di situ, segala puji
bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim kita membaca di terjemahan yang ada di tangan kita, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sampai akhir demikian, dan kita jadikan itu sebagai kebiasaan kita, ya. Insya Allah syafaat, insya Allah rahmat, insya Allah ketenangan yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini akan dipastikan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, Shahibul Quran, manhum, siapa mereka? Yaitu mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran tidak cukup hanya dibaca dan didengarkan. Ini satu hal yang harus kita syukuri di negeri kita sekarang ini. Geliat atau semangat untuk mempelajari Al-Quran, tumbuh rumah-rumah Quran, tumbuh taman-taman pendidikan Al-Quran, pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Ini satu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri, tapi di satu sisi kita juga harus tetap terus untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas bacaan, dan kualitas kedekatan umat kita, masyarakat kita dengan Al-Quran. Dengan apa? Yaitu mengkajinya. Mulailah sudah harus disusun buku-buku yang berisi tentang terjemah-terjemah Al-Quran atau kata-kata dasar Al-Quran. Kurikulum pun sudah mulai ditingkatkan. Bukan hanya kurikulum membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, tetapi bagaimana kurikulum ditingkatkan menjadi memahami Al-Quran. Ada bahasa Arabnya, kemudian ada terjemah Al-Qurannya, sampai pada ada di tafsir Al-Qurannya. Ini bersyukur bagi kita yang sudah memiliki kurikulum tentang bagaimana kita bukan hanya untuk membaca, bukan hanya menghafal, tetapi juga memahami isi Al-Quran. Dan demikian juga kita ketika di rumah, tadi kita sudah katakan ya, bisa jadi kita menyimak ayatnya, kemudian kita membaca terjemahannya, atau kita sendiri harus meluangkan waktu untuk membaca terjemahan Al-Quran. Setidaknya kita tahu, oh ini artinya ini artinya ini. Kemudian juga sekarang sudah banyak sekali MP3 ataupun YouTube yang di dalamnya sudah ada terjemah Al-Qur'annya. Setelah itu kita tingkatkan untuk mereka yang memiliki kemampuan dengan membaca tafsirnya. Dari tafsir-tafsir yang ringan dulu, 1/10 Al-Qur'an, kemudian tafsir ringkas milik Syekh As-Sa'di, kemudian kalau memang kita mau tafsir Al-Azim milik siapa? Ibnu Katsir seumpama, kita pakai terlebih dahulu tafsir Sahih Ibnu Katsir terlebih dahulu dari yang ringan, baru kemudian kita tingkatkan tafsir-tafsir yang lebih tebal. Ini bisa dilakukan secara bertahap. Baik. Itu mungkin ya beberapa hal yang harus dipahami oleh kita, bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada ashabnya, kepada sahabatnya. Manhum ashabul Quran, sahibul Quran, siapa mereka? Mereka yang rajin membacanya, mereka yang rajin mendengarkannya, mereka yang rajin mentadaburinya, dan kemudian mereka yang rajin mengamalkannya. Ada beberapa hadis lain ya yang mungkin penting untuk kita simak agar kita semakin semangat untuk membaca Al-Quran, yaitu sebuah hadis yang diceritakan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin.
Barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dia dituliskan untuknya pahala sholat sepanjang malam. 100 ayat dalam semalam. Ini tentunya ada dua cara, ya. Yang pertama, bagi kita yang masih belajar, pilih surat-surat yang pendek. Dimulai dari situ. Mungkin ini sebagai jembatan. Pilih surat-surat yang ayatnya pendek, yang kira-kira 100 ayat itu bisa selesai dalam waktu berapa? 10 menit ya, atau bahkan kurang. Tapi kemudian kita harus sempurnakan. Kita membacanya dari awal, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita ambil 100-100. Awalnya nggak apa-apa, hitungan, oh sudah 100, biarpun di pertengahan surat kita tutup. Shadaqallahul azim, begitu saja. Tapi begitu sudah merasa nyaman, satu surat, kecuali panjang banget, ini bisa bagi, begitu ya. Jadi barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka dicatat untuknya sholat selama semalam suntuk. Dicatat ini, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diringankan. Jangan sampai 1 tahun nunggu Ramadan, ya, untuk khotam. Itu pun kadang terpaksa nggak selesai. Kita usahakan 1 bulan 2 kali, atau 1 minggu 1 kali, 1 bulan 2 kali, 1 bulan 1 kali. Kalau terpaksa ya 2 bulan 1 kali. Kalau enggak sama sekali, nggak bahaya. Kita harus perhatikan. Yang terakhir, hadis yang ana ingin sampaikan, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhibbu ahadukum idza raja'a ila ali ayyajida fihi thalatha khalifatin idza min simanin." Qulna, "Na'am." Qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi sholatihi khairun lahu min thalathi khalifatin idza min simanin. Tadi sedikit kita sudah singgung. Maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Onta, sapi, kuda, kerbau, dan segalanya, yang bahasa Jawanya itu disebut dengan rojo koyo, ya. Ini adalah satu prestise duniawi, khususnya di bangsa Arab kala itu, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, saat beliau menyampaikan hadis ini. Dan di beberapa wilayah daerah sampai saat ini pun demikian, yang namanya binatang ternak itu masih menjadi simbol sebuah kekayaan, ya. Ini makanya digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun sebagai kekayaan. Maukah kalian jika ada di antara kalian pulang ke rumah, kemudian sampai rumah mendapati unta yang sedang hamil, gemuk dan besar, ya, maka para sahabat pun mengatakan, iya, tentu. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk dan besar, yang siap melahirkan. Begitu 1 bulan antum tunggu atau kita tunggu, sudah menjadi 6. Ini 3 ayat, 3 ekor unta hamil, gemuk, besar. Ini juga memberikan isyarat kepada kita, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak unta gemuk yang hamil, yang besar yang kita dapatkan. Ini gambaran sebuah pahala yang teramat sangat besar sekali, ya, teramat sangat besar sekali. Ini juga menjadi dorongan buat kita hafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Kita paksakan supaya apa? Kualitas pahala yang kita dapatkan dari bacaan Al-Quran kita semakin besar, semakin tinggi. Karena kita bukan hanya baca di luar sholat pakai mushaf, pakai HP, tetapi kita sudah membacanya dalam kondisi hafal dan kita baca dalam keadaan sholat.
Tentunya yang dimaksud di sini adalah dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dibaca yang panjang, ya. Ini juga strateginya seperti tadi, bisa dimulai yang pendek-pendek tapi ayatnya banyak, ya. Yang kemudian kita bisa baca surat-surat Al-Quran pilihan dan kemudian secara umum surat-surat Al-Quran. Kalau memang kita bisa menghafalnya dari surat Al-Fatihah, ya, dan biasanya dari surat Al-Baqarah yang biasanya kebanyakan kita setengah menghafalnya, karena setiap kali menghafal dimulai dari situ dan kemudian mandek dan mulai lagi dari situ, sehingga banyak diantara kita hafal surat Al-Baqarah begitu, ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Tentunya motivasi terbesar untuk kita untuk membaca Al-Qur'an adalah dari diri kita sendiri. Allah taala meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan rezeki untuk bersemangat membaca, mempelajari, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.